Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi bukan di Saptrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, di video kali ini sebenarnya ada sedikit kendala, yaitu kamera gue dan memorinya ada sedikit bermasalahan. Jadi gue nggak bisa bikin video di kamera, dan juga karena udah waktunya mepet banget, jadi nggak ada waktu ngedit. Dan akhirnya pada hari ini gue bikin konten yang agak berbeda dengan konten-konten yang lainnya, yaitu story time. Oke guys, tanpa panjang lebar langsung kita masuk ke videonya. Seperti biasa di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe-nya bisa langsung ditekan sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Story time. Pada zaman dulu, tepatnya pada waktu gue SMP. Jadi waktu SMP tuh gue kan organisasi banget gitu loh orangnya. Semua organisasi gue ikutin, pramuka, PMR gue ikutin, nambah-nambah kerjaan aja. Padahal gue bisa tuh diam di rumah, tidur-tiduran, tapi gue milih kemah. Gue milih kemah di sini, gue milih kemah di situ. Gue ikutin semuanya, milih capek gue. Padahal bisa santai, tapi gue sukanya capek. Nggak tahu deh kenapa dulu gue kayak begitu. Nah, jadi waktu SMP itu, tepatnya di ekstrakurikuler pramuka, gue itu jadi tim inti. Tim inti. Jadi maksudnya tim inti itu tim yang selalu dikirim setiap ada lomba. Jadi kalau misalnya ada lomba apapun, gue pasti selalu dikirim. Ada lomba ini gue dikirim, lomba ini gue dikirim. Pokoknya udah kayak paket Shopee, gue dikirim mulu. Nah, terus waktu itu lagi ada yang namanya Jambore Cabang. Kalau misalnya anak pramuka kalian pasti tahu kan Jambore Cabang itu apa. Jadi kayak perkemahan di tingkat kabupaten. Nah, terus gue ikutan tuh sama teman-teman gue. Seingat gue, perkemahan Jambore Cabang waktu itu berlangsung di Bumi Perkemahan selama 4 hari 3 malam. Sebenarnya dari pertama kali datang, first impression gue tuh biasa aja karena di sana tuh rame banget orang-orangnya. Di sana tuh banyak pepohonan gitu. Terus emang ada di sana kayak sumur gitu dan dikelilingi pohon-pohon gitu ya. Jadi kayak sedikit terkesan seram ya. Tapi sebenarnya selama 1 hari itu sebenarnya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Termasuk malam harinya juga biasa-biasa aja, nggak ada hal apapun. Sampai akhirnya pada malam kedua gue itu dapat kebagian menjadi petugas kurve atau penjaga tenda. Tapi di tenda itu gue nggak sendirian karena gue bersama pembina gue yang agamanya Islam, dan juga ada teman-teman gue yang agamanya Islam juga. Karena pada saat itu kegiatannya kan sedang persembahyangan bersama yang agama Hindu. Jadi yang agama Islam dan juga yang kurve itu stay di tenda. Awalnya semua itu aman-aman aja, nggak ada kesalahan ataupun kejanggalan yang berarti. Sampai pada akhirnya gue sama teman-teman gue yang di tenda itu sepi, nggak ngomong apapun. Terus kita dengar teriakan orang dari arah persembahyangan. Nah, jadi sembahyang itu kayak di deket pohon besar gitu loh. Terus sampai akhirnya teman-teman gue yang habis sembahyang itu balik terus nyeritain ternyata tadi pas persembahyangan ada orang yang kesurupan. Tapi bagi gue hal itu normal banget karena ya setiap kemah pasti selalu ketemu kesurupan kan. Buat kalian semua yang sering kemah pasti sering kan kalian ketemu kesurupan. Coba deh kalian komen di bawah. Dan setelah mereka menceritakan hal itu, gue adalah sedikit rasa-rasa merinding dan takut gitu ya. Karena cuy, tenda gue sama teman-teman itu termasuk tenda yang paling ujung di antara yang lain-lainnya. Jadi gue bakal nanti tunjukin di sini gimana bentukan tempat tendanya itu. Jadi ada yang di sebelah kiri itu Kecamatan Putri, di kanan Kecamatan Putra. Anak pramuka pasti ngerti kan? Nah, terus gue di Kecamatan Putra, gue yang paling pojok. Ada sih yang lebih pojok, tapi gue kayak hampir di pojok gitu tendanya sama teman-teman gue, dan di deket kandang sapi. Lu bayangin di deket kandang sapi, tidur-tiduran samping-sampingan sama tai sapinya. Jadi gue kayak rada-rada merinding gitu. Tapi tenang, ini baru permulaan. Masih ada yang lebih wah daripada ini. Dengerin sampai akhir ya. Dan setelah kejadian kesurupan yang pertama itu, gue nggak tahu si korbannya itu digimanain, kayaknya pulang atau gimana, gue kurang tahu, kurang update. Dan kegiatan gue dan teman-teman gue berlangsung seperti biasa lagi, normal, ngikutin kegiatan, ngikutin jadwal seperti biasa, tanpa adanya keluh kesah ya, karena gue pramuka harus semangat cuy. Dan sampai pada akhirnya di malam terakhir, jeng jeng, sampai akhirnya di malam terakhir gue ikut persembahyangan. Dan kalian tahu gue itu sembayang itu kan kayak tempatnya tuh random gitu ya. Gue duduk di samping gue ada temen gue, kita sembayang seperti biasa, dan gue udah kusyuk banget nih sembayangnya. Terus ada suara cewek teriak dong, sumpah. Tapi itu nggak gue doang yang denger, semuanya juga denger. Gue langsung kayak, aduh, goyah nih niat sembayang gue langsung goyah, langsung kayak buka mata nggak ya. Akhirnya gue buka mata dikit, gue lihat, lu tahu yang teriak di samping muka gue, anjir. Gue langsung kayak gini, kan kayak gini. Langsung kayak gini, gue langsung kayak pegangan di teman gue. Terus lu tau gak sih yang kesurupan itu noleh ke gue, anjir. Dia kayak gini, dia kayak gitu. Gue ikut, ih serem banget. Aduh, gue ngeri banget ceritanya. Terus gue kayak aduh dimakan nih gue sekarang nih. Tapi gue langsung kayak kembali sembahyang lagi. Gue gak mikirin itu, gue gak tahu dia ngedeket ke gue atau enggak. Gue gak tahu, intinya panitia langsung datang, langsung kayak nenangin dia gitu. Karena dia tuh kayak teriak-teriaknya udah kayak
udah kayak kepanasan gitu, kayak habis julidin orang, habis itu kena azab, kepanasan gitu pokoknya. Singkat cerita, persembahyaan udah selesai dan akhirnya gue sama teman-teman gue serta orang-orang yang ada di Jambore itu ngomongin tentang cewek yang teriak tadi. Ternyata cewek itu sama cewek yang kemarin. Ternyata cewek yang kemarin itu cuma dikasih istirahat aja, nggak dipulangin. Sampai akhirnya kita mulai kegiatan api unggun. Nah, jadi pas kita baru masuk ke lapangan tempat api unggun, kita bikin lingkaran. Lingkarannya itu kalau nggak salah tiga garis, jadi kayak bulatan kecil, bulatan sedang, bulatan besar gitu. Nah, terus habis itu di situ panitianya bilang kepada seluruh peserta harap untuk tidak bengong, tenang, jangan ribut. Di sana pas panitia ngomong gitu, gue langsung kayak, aduh, ada bencana lagi nih, pasti ada nih. Ternyata bener, ada. Bentarannya langsung ada, cuy. Tapi kalian tahu gak sih, pas api unggun tuh ada sebuah kejadian lucu. Di sana tuh kan orang-orangnya kayak panikan, gampang percayaan, heboh gitu ya semuanya ya. Karena masih SMP, masih zaman-zaman alay gitu, cuy. Terus ada tuh dari ujung yang memulai. Mereka pegang batu sama daun. Terus katanya batu sama daunnya tuh harus dijalanin. Gue ikut ngejalaninnya. Gue langsung kayak, hah? Jalanin? Katanya kalau berhenti tuh katanya kenapa-napa gitu. Terus habis itu gue jalanin tuh batunya karena gue takutnya gue kenapa-napa lagi. Pas gue pegang tuh langsung gue lempar-lempar aja. Padahal itu dari panitia nggak ada yang nyuruh, nggak ada ritual begitu-begituan, nggak ada. Cuma yang dari ujung aja tuh bikin masalah. Siapa itu orang tuh? Sampai akhirnya panitia datang. Ini ngapain kalian? Langsung kayak, mana gue tahu, gue cuma ngelewatin doang. Lu nanya ke gue, nanya yang di sono dong. Gue langsung udah deh. Gak peduli, gue diemin aja tuh batu. Nah, singkat cerita pas api unggunnya udah dinyalain, terus kita nyanyi api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, kayak gitu. Terus habis itu mulailah ada teriakan orang. Tapi gak cuma teriak, cuy. Dia itu langsung lari ke tengah gitu ke api unggunnya. Nggak ngelewatin api unggunnya juga dong, gosong dong. Cuma lewat gitu doang, Habis itu dia kayak teriak. Terus dia kayak lari ke semak-semak sambil bilang, dia nyuruh kita pergi gitu loh. Pergi kalian kayak gitu. Gue langsung kayak, anjir, kayak kesurupan beneran deh itu. Ih, gue langsung kayak, ya ampun, deg-degan sih. Gue nontonnya tuh kayak, soalnya eksklusif di depan mata gue, kayak nonton live streaming gue. Wih, kayak gitu ya ternyata. Wih, dia tuh kayak bener-bener acak-acakan banget. Terus habis itu panitianya langsung ngebantu dia dan nenangin dia, akhirnya tenang. Api unggun pun berjalan dengan normal seperti biasanya setelah ada cewek yang kesurupan tadi. Dan setelah selesai api unggun, udah gitu kita langsung balik ke tenda masing-masing, kita langsung tidur. Terus pas jam 12 malamnya, kalian tahu tiba-tiba ada sirine bunyi. Gue kira udah tsunami aja nih. Wih, tsunami nih. Gue langsung kayak, bangun, ada sirine. Teman-teman gue pada kebo banget lagi tuh. Gue bangunin tuh semuanya. Bangun. Gue lari. Untung gue inget bawa name tag. Karena selama kegiatan kalian pasti tahu kan name tag yang ada gantungan terus isi namanya kita. Nah, itu selalu harus dibawa karena katanya kalau perkemahan name tag adalah nyawa kita. Kalau kita nggak bawa itu berarti kita nggak ada nyawa gitu sih. Peraturan-peraturan zaman perkemahan dulu. Nah, habis itu gue inget bawa. Gue lari. Udah lupa pakai kaca lagi. Gue lari aja. Terobos aja jurang gue lewatin dah. Pokoknya gue lewat, akhirnya nyampe di lapangan tempat kita dipanggil dan dikumpulin. Habis itu kita sampai sana, dia seperti biasa dimarah-marah. Jam 12 malam dimarah-marah. Orang-orang lain jam 12 malam pada ngipi, gue dimarah-marahin. Gue langsung baris, diem, gak ngerti kenapa dikumpulin, kenapa dimarahin. Salah apa gue nih sama panitia nih? Jangan-jangan gara-gara batu yang tadi gue lewatin itu, kirain karena itu. Tapi ternyata gue gak tahu karena apa, gue baris aja. Terus barisannya itu gini, gue di depan, gue bukan paling depan, gue kayak barisannya tuh hampir paling belakang malahan, ketiga dari belakang, saya ingat gue ketiga dari belakang. Terus gue baris dan di belakang gue ada teman gue namanya Aldi. Nah, ini puncak ceritanya nih sebenarnya. Sama Aldi nih, gue belakangnya duduk. Gue ngobrol sama Aldi, ngobrolin banyak hal ya tentang investasi, saham. Bercanda lah. Pokoknya tentang perkemahan itu dan tentang ngapain nih kita dibangun di jam segini kayak gitu. Terus ternyata si Aldi, si kunyuk ini lupa bawa name tag. Sumpah. Dia lupa bawa name tag, terus dia bingung. Kor, gimana nih Kor? Ambil name tagnya atau enggak nih? Ya ambil lah anjir, masa gak diambil? Terus habis itu dia kayak mengumpulkan niat buat ngambil, tapi gue gak tahu dia ngambilnya itu kapan, gue gak tahu. Intinya selama semalaman itu gue terus ngobrol sama dia. Ngobrolin banyak hal, gue ngobrol, gue nanya, dia jawab, gue jawab, dia nanya, kayak begitu. Sampai pada akhirnya singkat cerita pada malam hari itu ternyata kita dibangunin buat ngerayain ulang tahun panitia. Kalian tahu, ulang tahunnya panitia yang dimarah-marahin pesertanya. Kita dimarah-marahin terus ternyata happy birthday to you ya.
siapa yang ulang tahun nih, perasaan ulang tahun gue lagi lama, gue kira gue, ternyata panitianya yang dirayain ulang tahunnya. Terus ya udah, gue sambil ngantuk, gue masih kayak begini, happy birthday to you, sampai kayak begitu gue. Ya udah, gue tepuk-tepuk tangan aja. Habis itu udah selesai ulang tahun, terus kita disuruh balik ke tenda lagi. Nah, udah balik ke tenda, terus keesokan harinya. Jadi keesokan harinya sebelum kita pulang, panitia nyuruh buat kita nginjak kaki sebanyak 3 kali atau 10 kali, gue lupa, di tempat kita kemah supaya kita melupakan tempat itu sampai nanti, supaya nggak ada memori lagi sama tempat itu. Intinya kita semuanya kumpul di tempat perkemahan kita masing-masing, cowok sama cowok, cewek sama cewek, kita kumpul bikin lingkaran, terus habis itu kita kayak dub gitu loh, kayak nginjak kaki di tempat kita kemah itu, supaya katanya nggak memorable gitu loh sama tempatnya. Terus habis itu udah selesai kegiatannya itu, dan kita menunggu kita datang, mobil kita datang, karena kita kesana kan bawa mobil carry gitu loh, yang di belakangnya bolong. Nah, kita nunggu itu. Nah, sambil nunggu itu, kalian tahu si Aldi, temen gue yang kemarin ada di belakang gue itu, menceritakan sesuatu yang membuat gue merinding di pagi-pagi bolong. Aldi bilang gini, tapi awalnya gue yang nanya, Di, terus kemarin tuh kan ada razia nemtik, jadi kayak yang nggak pakai nemtik itu kayak dimarah-marahin gitu, dihukum-hukum gitu. Terus si Aldi ini nggak dihukum, padahal dia kan nggak bawa nemtik. Terus abis itu gue nanya, kok bisa nggak dihukum? Terus dia bilang, lah orang aku ngambil nemtik kok balik. What? Oke, tunggu, ada yang aneh kan, ada yang aneh. Terus itu kemarin gue ngobrolnya sama siapa ya? Karena itu suaranya Aldi, cuy. Itu suaranya dia, anjir. Terus gue langsung kayak kaget, hah? Beneran, Di? Dia bilang beneran. Dan dia nanya kayak gini, aku di tenda ketemu kau loh. Kau dapet ke tenda ya? Jangan bercanda dong. Ya kali, gue ke tenda, gue aja udah bawa nemtik, mau ngambil apaan lagi. Terus katanya si Aldi, dia ketemu gue di tenda. Sumpah gue merinding ceritanya. Katanya dia kayak membelakangi Aldi. Terus si gue yang ada di tenda ini yang ngambilin dia nemtik. Oke, jadi konsepnya gini. Gue di lapangan ngobrol sama Aldi, entah Aldi siapa gue nggak tahu. Gue ngobrol sama dia, suaranya yang keluar suaranya Aldi. Sedangkan si Aldi pada jam 12 malam kemarin itu dia balik ternyata ke tenda buat ngambil nemtiknya dia sendirian. Dia balik sendirian di ujung tempat tenda itu. Tapi di tenda ada pembina-pembina juga sih sebenarnya, cuma tendanya dia beda gitu loh, dia di luar dan tenda kita di dalam gitu buat masuk nemtiknya, nyari nemtiknya. Terus itu si Aldi masuk, katanya di sana ada gue. Ada gue, cuy, karena body gue tuh kayak unik gitu kan, cuma ada satu pieces di dunia dan itu cuma gue doang. Dan dia tahu itu Cory, Habis itu, Kor, ngapain kesini gitu, dia katanya nanya. Terus gue nggak jawab. Dia habis itu minta tolong ngambilin nemtik. Terus si Cory tuh ngambilin, tapi dalam keadaan balik badan gini, kayak begini. Kayak begitu dia ngasihnya, kayak begitu. Ih, gue merinding anjir. Terus habis itu ya dia ceritain tuh semuanya ke gue langsung kayak, aku gak dapet ke tenda. Ya emang bener gue gak ke tenda. Gue ngobrol sama elu di lapangan. Yang ke tenda, siapa yang ke tenda terus? Sampai sana gue langsung kepikiran, gak ada gunanya gue tancep-tancepin kaki 3 kali. Malah jadi memorable banget. Sampai sekarang gue mikir, itu yang ke tenda siapa, dan yang gue ajak ngomong siapa. Dan sampai selesai cerita itu gue langsung kayak masih bengong. Gue langsung mikir, itu Aldi bercanda atau enggak sih. Tapi gue tahu dari mimik dia pas cerita itu, gue tahu dia serius ceritanya. Kalau bercanda dia beda tuh, tampang mukanya dia berbeda, langsung kayak berubah jadi Sule gitu mukanya. Terus abis itu dia tuh pas tuh gue tahu serius banget dia ceritanya, dan kayaknya itu bener deh. Tapi ya kali gue ngomong sama setan dan dia ketemu bayangan setan yang kayak gue. Wah. Jadi setelah cerita itu gue langsung pulang ke rumah masing-masing, dan ya nggak ada kejadian apa-apa. Gitu aja ceritanya. Sampai sekarang gue langsung masih nggak ngerti. Sebenarnya gue bukannya nggak percaya, antara percaya dan nggak percaya sama hal-hal yang begitu, karena gue nggak pernah nyata menemukan, nggak pernah, dan gue nggak mau ya cuy, gue nggak mau dianugerahi mata yang bisa melihat gitu, gue nggak mau. Gue bersyukur punya mata yang kayak begini aja, udah nggak apa yang minus, yang penting nggak bisa ngelihat yang begitu-begitu gitu loh. Udah, sampai sekarang itu jadi misteri bagi gue dan juga Aldi. Sampai tadi sebelum gue bikin video ini gue tanya ke Aldi, dia masih inget nggak ceritanya? Ternyata dia masih inget, dan ceritanya bener kayak begitu, jalan ceritanya masih sama kayak dulu. Jadi nggak ada yang dilebih-lebihin ataupun dikurangin. Jadi gitu guys, story time kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama story-story kayak gini, boleh banget komen di bawah. Gue bakal terus cerita kayak gini karena masih ada cerita part 2-nya dari kelanjutan cerita ini. Karena setelah Jambore cabang, gue dipilih buat ikut Jambore daerah. Kalau misalnya kalian suka sama cerita kayak gini, gue bakal lanjut part 2-nya buat ceritain kejadian aneh gue di Jambore daerah
yang gue sampai diikutin ke rumah sama orang yang ada di sana. Bye. Jangan lupa subscribe.